I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that thing. Bitches on my line, and you know. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ilman Al-Hakim. Ini 223810911072. Kelas BKPIA Fakultas Tabiah Kampus IAIN Madura. Saya di sini ingin mengerjakan tugas yang diberikan oleh Bu Aisyah. Tugas yang pertama yaitu mencari kelemahan atau kelebihan yang dimiliki oleh diri saya. Mungkin kelebihan saya yang saya tahu cuman saya bisa gampang akrab kepada orang yang baru kenal, dan juga bisa menjadi pendengar yang baik untuk mendengarkan kesah atau keluh yang dimiliki seseorang. Terus kekurangan yang ada pada diri saya dan yang saya tahu yaitu saya kurang percaya diri untuk menghadapi masalah apa yang ada pada diri saya, dan juga dalam hal public speaking kurang menyempurnakan dalam berbicara pada orang banyak. Terus tugas yang kedua yaitu memperbaiki kelemahan pada diri saya. Dengan cara apa? Saya dalam segi kepercayaan diri dan public speaking, yaitu dengan cara yang pertama kenalin dan terima diri Anda, tetapi berpikir positif, belajar dan berkembang, mengatasi ketakutan, juga penampilan diri, dan untuk memperbaiki public speaking dengan cara persiapan yang matang, latihan, belajar dari orang lain. Terus tugas yang kedua, mungkin kelebihan yang ada pada diri saya dalam bidang konselor, yaitu menjadi pendengar yang baik. Ini berarti memberikan perhatian penuh pada klien saat berbicara tanpa mengganggu atau mengalihkan perhatian. Konselor seharusnya tidak hanya mendengarkan kata-kata, tetapi juga menangkap emosi dan ekspresi nonverbal klien. Terus sebagai seorang konselor, kemampuan untuk dengan cepat membangun hubungan dan menjadi akrab dengan klien sangat penting. Ini akan membantu klien merasa nyaman dan terbuka dalam sesi konseling. Jadi kelebihan yang saya dimiliki dalam konteks konselor itu dengan cuman itu. Terus tugas yang keempat yang saya tahu dalam teknik dasar ketampilan konselor yaitu yang pertama yaitu opening. Dalam konteks konseling, opening mengacu pada bagian awal dari sesi konseling atau pertemuan dengan seseorang konselor. Ini adalah waktu di mana konselor dan klien pertama kalinya berinteraksi secara formal. Contohnya gini, konselor itu menyapa kliennya dengan baik seperti berbicara selamat pagi, terus bagaimana kabar Anda. Terus klien itu menjawab, saya merasa sangat tertekan pada pekerjaan saya. Mungkin itu yang jadi keresahan dari seorang konseling. Yang kedua yaitu attending atau perhatian. Attending dalam konteks konselor mengacu pada kemampuan konselor untuk memberikan perhatian penuh dan fokus kepada klien selama sesi konseling. Contohnya klien itu bilang gini, saya merasa sangat cemas tentang ujian yang akan datang. Terus konselornya menjawab gini, saya mendengar Anda mengatakan bahwa Anda merasa cemas tentang ujian. Bolehkah Anda ceritakan lebih lanjut tentang perasaan cemas ini? Terus yang ketiga yaitu absence. Dalam konteks konseling, absence itu mengacu pada sikap dan kemampuan seorang konselor untuk menerima klien apa adanya tanpa menghakimi atau mengkritik. Contohnya klien bilang ini, saya merasa sangat bersalah karena kesalahan yang saya buat dalam hubungan saya. Terus konselor menjawab gini, saya mendengar bahwa Anda merasa bersalah. Saya ingin Anda tahu bahwa perasaan Anda itu sah dan kami dapat bekerja sama untuk menjalani lebih lanjut perasaan ini. Terus yang keempat itu yaitu estamen itu dalam konseling merujuk pada teknik di mana
seorang konselor mengulangi apa yang telah dikatakan oleh klien dengan kata-kata atau frase yang berbeda. Seperti contohnya, klien bilang gini, saya merasa sangat khawatir tentang masa depan saya. Saya tidak tahu apa yang akan terjadi. Terus konselor memberi saran gini, Anda mengatakan bahwa Anda merasa khawatir tentang masa depan Anda dan merasa tidak pasti tentang apa yang akan terjadi. Mungkin itu saja yang saya bisa sampaikan. Kurang dan lebihnya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.